Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Riswati MPD selaku Mentor Orientasi P3K 2025. Yang kami hormati Bapak Sigit Susetyo SPD dari Kepala SMP Negeri 3 Pringapus 1 Atap, serta teman-temanku Orientasi P3K 2025. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di aula SMP Negeri Pringapus ini untuk melaksanakan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja Angkatan 6 tahun 2025 ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Untuk presentasi seminar selanjutnya yaitu akan dilaksanakan seminar hasil orientasi dari Bapak Aditya Susanto SPD. Namun sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan terlebih dahulu pemateri hari ini. Bapak Aditya Susanto SPD merupakan guru bimbingan konseling dari SMP Negeri 3 Pringapus 1 Atap. Baik Bapak Ibu, selanjutnya langsung saja masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh Bapak Aditya. Kami persilakan. Ya, oke. Oke. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni selaku mentor kami, Pak Sigit Susetyo yang saya hormati selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pringapus, serta teman-teman semua P3K Angkatan 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih semangat untuk melaksanakan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Angkatan 6 tahun 2025. Baik, sebelum menginjak ke materi, tadi oleh moderator sudah disampaikan tentang diri saya. Sedikit saya menegaskan perkenalan kembali. Ya, nama saya Aditya Susanto, biasa dipanggil Pak Adit. Saya di sini mengampu guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 3 Pringapus 1 Atap. Untuk rumah saya sama seperti Ibu Mayangki dan Argian itu di Pemalang. Ya, sama-sama Pemalang, cuman Bu Mayang di Belik, Bu Argian di Comal, itu beda kecamatan semua. Ya, itu sedikit tentang saya. Bapak Ibu, mari kita melihat hasil laporan orientasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K Kabupaten Semarang. Pendolan orientasi P3K. Orientasi ini krusial Bapak Ibu guru, ya, bagi P3K baru untuk mengadaptasi diri dengan nilai dan etika instansi, memastikan kontribusi optimal dalam pelayanan. Maksud dan tujuan dari orientasi P3K ini yaitu membekali P3K dengan pemahaman komprehensif nilai dasar, etika dan budaya kerja organisasi. Kemudian tujuan utamanya yaitu untuk kita sebagai guru yang ada di Kabupaten Semarang itu memahami visi dan misi serta struktur organisasi yang ada di Kabupaten Semarang, baik itu visi misi Bupati, kemudian Disdikbudpora dan sampai tingkat ke bawah itu dari SMP kita masing-masing. Kemudian menginternalisasi nilai-nilai berakhlak, core value berakhlak. Kita sebagai ASN khususnya P3K kita wajib mengimplementasikan nilai berakhlak tersebut, mengimplementasikan manajemen kinerja yang efektif. Kemudian latar belakangnya diselenggarakan orientasi pengenalan nilai dan etika ini yaitu orientasi sangat penting bagi guru untuk memahami tugas, fungsi, nilai dan etika jabatan. Nah, kita sebagai guru itu harus memahami tugas dan fungsi kita di OPD masing-masing. Ya. Dalam
hal ini sebagai guru bimbingan dan konseling, orientasi ini krusial untuk memberikan layanan profesional. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling untuk memberikan layanan profesional dan memahami identitas di Kabupaten Semarang. Maksud dan tujuan: membekali peserta dan dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan tugas pencapaian visi dan misi organisasi. Nah, Bapak Ibu Guru, Pak Mentor, Bu Mentor dan Pak Sigit, ini jadwal orientasi itu dimulai dari 30 Juni kemarin sampai dengan hari ini 9 Juli itu seminar, gitu ya. Ya. Kemudian visi dan misi Kabupaten Semarang. Di sini visi Kabupaten Semarang itu mewujudkan Kabupaten Semarang yang berdikari, bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri. Ya, atau berdikari dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk menjalankan visi ini, Kabupaten Semarang juga memiliki misi yang salah satunya meningkatkan kualitas SDM unggul, meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi. Nilai budaya kerja pemerintah Kabupaten Semarang. Bapak Ibu Guru yang kami banggakan, budaya kerja ini bisa dilihat di websitenya, kalau nggak salah JDIHEN ya Bu. Nah, di situ ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang pendidik dan lain sebagainya. Di sini budaya kerja ASN diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 tahun 2024. Ini adalah instrumen reformasi birokrasi untuk mengimplementasikan core value dan employer branding ASN secara konsisten. Nah, tujuannya apa budaya kerja ini? Yang pertama adalah menumbuhkan jiwa korps atau memperkuat identitas dan etika pegawai. Yang kedua, meningkatkan kualitas tata kelola, yaitu dengan mewujudkan lingkungan kerja yang mendukung peningkatan etos dan produktivitas. Kemudian ada tujuan yang lain, yaitu meningkatkan citra ASN. Apa itu? Melalui perubahan pola pikir, sikap dan tindakan dari setiap ASN tersebut, khususnya di sini kita P3K. Kemudian manajemen dan penilaian kinerja P3K. Nah, di sini adalah salah satunya ada disiplin P3K. P3K wajib mematuhi disiplin untuk kelancaran tugas. Instansi pemerintah wajib menegakkan disiplin dan melakukan upaya penegakan. Pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman. Nah, kita sebagai guru khususnya P3K, kita harus mematuhi peraturan yang ada di dinas ataupun di sekolah masing-masing. Nah, kemudian visi dan misi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Kemudahan Olahraga Kabupaten Semarang. Nah, visi Disdikbudpara ini terwujudnya SDM yang unggul, berkarakter, produktif, inovatif dan menguasai ilmu, pengetahuan, teknologi melalui layanan program pendidikan formal, non formal yang bermutu dan profesional berlandaskan gotong royong. Misinya ini ada beberapa, yang terakhir ada layanan pendidikan yang akuntabel. Kemudian dari SMP Negeri 3 Bernapus sendiri juga mempunyai visi dan misi. Yang pertama adalah visinya yaitu beriman, berjiwa Pancasila, mantap dalam prestasi dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk misinya yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan, meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan pembelajaran yang inovatif, gitu. Nah, kemudian ada tujuan dan sasaran strategis pendidikan. Di sini ada tujuan dari Disdikbudpar Kabupaten Semarang, juga ada tujuan dari SMP Negeri 3 Bernapus sendiri. Nah, itu ada samping kanan dan kiri. Yang sebelah kiri ada tujuan dari tujuan sasaran strategis dari Disdikbudpar Kabupaten Semarang. Salah satunya peningkatkan angka harapan lama sekolah, pengembangan organisasi kepemudan aktif, peningkatan prestasi olahraga daerah, optimasi pelestarian budaya dan sejarah. Nah, adapun sasaran strategis dari SMP Negeri 3 Bernapus yaitu pengembangan karakter dan akhlak siswa, peningkatan mutu pembelajaran inovatif, penyediaan sarana dan lingkungan sekolah ideal, pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. Ini ada program strategisnya. Kemudian tugas pokok dan
fungsi P3K di OPD masing-masing. Nah, tugas pokok kita itu sebagai ASN P3K, khususnya sebagai guru, itu mempunyai tugas pokok yang harus kita jalani. Nah, tugas pokoknya adalah memiliki peran ganda sebagai pendidik yang profesional yang mengajar, membimbing, melatih, serta terlibat dalam penelitian. Juga berperan sebagai tenaga kependidikan dalam administrasi, pengelolaan, dan pengembangan sistem pendidikan. Adapun fungsi utama P3K itu saya rinci ada 3. Yang pertama ada fungsi instruksional, yaitu tentang merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembelajaran. Ada edukasi, mengarahkan peserta didik, membentuk kepribadian dan akhlak mulia. Dan ada fungsi manajerial, yaitu bertanggung jawab atas lingkungan kelas yang kondusif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke RHK. Ini RHK saya, rencana kerja dan indikator. Yang pertama, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervasi dari kepala sekolah, yaitu saya mengambil peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Kemudian rencana hasil kinerjanya meningkatkan praktik dukungan psikologis dan pendampingan kepada peserta didik. Di sini saya menggunakan home visit gitu ya Bapak Ibu. Nah, indikator kerjanya aspek kuantitas, tingkat upaya pemberian perhatian dan dukungan sesuai kebutuhan peserta didik gitu. Nah, implementasinya meningkatkan kualitas praktek pembelajaran guru melalui dukungan psikologis yang terencana dan penerapan nilai-nilai berakhlak. Nah, Bapak Ibu guru, untuk ini ada tahapan kegiatan dan tahapannya. Jadi dalam kegiatan dan tahapan ini ada perencanaan, dimulai dengan kita menetapkan tujuan, mengumpulkan informasi tentang peserta didik, dan menentukan waktu ketika kita akan melakukan home visit. Jadi home visit itu tidak serta merta kita langsung ke peserta didik atau ke rumah peserta didik. Kita harus melakukan perencanaan dulu. Nah, perencanaannya apa? Kita menentukan tujuan. Kita ke sana itu tujuannya untuk apa? Apa hanya sekedar sowan di sana, diterima tamu, kemudian kita medan dan pulang lagi? Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, kita harus menentukan tujuannya terlebih dulu. Kemudian setelah itu kita melakukan pelaksanaan, Bapak Ibu. Nah, di sini guru BK atau konselor berkunjung ke rumah peserta didik, bertemu dan membahas permasalahan yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, ketika kita sudah sampai di rumah peserta didik, kita akan membahas dan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian evaluasi. Setelah pelaksanaan nanti evaluasi, yaitu melakukan penilaian terhadap hasil kunjungan untuk mengukur efektivitas intervensi yang diberikan. Jadi setelah kunjungan kita dievaluasi apakah hasil dari kunjungan itu ada peningkatan atau masalah yang sudah ditangani atau belum gitu. Kemudian ada analisis hasil, menganalisis temuan dari evaluasi untuk memahami dampak dan kebutuhan tindak lanjut lebih lanjut. Dan yang terakhir ada tindak lanjut, menyusun rencana tindakan berdasarkan analisis dan membuat laporan resmi kegiatan home visit. Kemudian penerapan nilai berhalnya seperti ini, berorientasi pada pelayanan akuntabel. Ini bisa dimasukkan pelayanan yaitu saat kita melakukan pelaksanaan. Jadi berorientasi pada pelayanan ketika peserta didik membutuhkan dukungan psikologis, itu sudah termasuk kita sebagai guru bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. Nah, dalam hal ini yang dimaksud itu tidak hanya peserta didik yang mengalami permasalahan atau bisa dikatakan peserta didik yang nakal saja. Dalam pendampingan guru BK itu bisa dilakukan kepada peserta didik khususnya yang untuk meningkatkan kemampuan belajarnya, untuk bisa mengoptimalkan kemampuan belajarnya. Kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian harmonis, menghargai latar belakang peserta didik dan peduli terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kita sebagai guru BK itu jangan pernah mengejudge peserta didik terlebih dulu. Karena apa yang tampak dari depan bukan kita langsung mengejudge bahwa peserta didik itu punya permasalahan seperti itu. Kita sebagai guru BK harusnya ketika ada siswa mempunyai masalah, ya, kita menggali permasalahan tersebut sampai ke latar belakang peserta didik.
itu baik keluarganya ataupun permasalahan di belakangnya. Kemudian adaptif terus berinovasi dan mengembangkan layanan home visit, kompeten melaksanakan setiap tahapan home visit, dan kolaboratif melakukan konsultasi kolaboratif. Dalam hal ini saya berkolaborasi dengan keluarga peserta didik dan juga kepala sekolah untuk merancang hasil evaluasi. Kesimpulan dan manfaat orientasi P3K. Kegiatan orientasi P3K memberikan kesempatan bagi ASN P3K untuk mengenal nilai, etika serta tugas pokok dan fungsi. Gitu. Nah, ini ada manfaat bagi peserta orientasi P3K, bagi SMP Negeri 3 Prenghapus, dan bagi masyarakat dan peserta didik. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Adityo untuk paparan dari hasil seminar orientasi. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami mempersilahkan Bapak Ibu yang hendak ingin bertanya. Ya, monggo Bapak Ibu. Ya, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, saya Adinda Skarliwani dari SMP Negeri 1 Prenghapus. Dari RHK Mas Adit, Pak Adit tadi terdapat dukungan psikologis yang telah dilakukan Pak Adit ketika home visit. Nah, sebagai guru BK, apakah ada layanan lain yang dilakukan Pak Adit selain melakukan home visit? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Adinda. Selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bapak Kepala SMP Negeri 3 Prenghapus, Bapak Sigit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Eneri Suwanti selaku mentor kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pegawai P3K angkatan 6 tahun 2025. Kemudian rekan-rekan guru peserta orientasi pengenalan nilai dan etika. Mungkin kalau pertanyaan secara spesifik tidak, karena saat laporan ini dibuat, Pak Adit juga komunikasi intens dengan saya. Mungkin dari kalimat-kalimat yang saya sampaikan nanti perlu dicermati kembali Pak Adit. Saya minta ditampilkan tentang tahap home visit tadi, Pak Adit. Ya, terima kasih. Jadi secara spesifik saya memang tidak mengatakan tahap-tahapannya rinci, tapi mungkin nanti di laporannya Pak Adit itu perlu diperhatikan juga tahapan refleksi mungkin bisa dimasukkan ke dalam kegiatan tahapan home visit tadi. Jadi mohon maaf, saya memang tidak secara rinci menyebutkan tahap-tahapannya. Pak Adit pasti masih ingat. Saya agak kaku juga manggil Pak Adit karena di sekolah itu nggak pernah manggil Pak Adit. Saya manggilnya Mas Adit. Jadi saya menjelaskan RHK-nya Mas Adit itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan seterusnya, termasuk tindak lanjut. Kemudian mungkin nanti yang perlu dipertimbangkan di dalam tahapan tersebut Pak Adit butuh refleksi atau tidak tentang kegiatan itu. Monggo kalau mau ditanggapi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Sigit atas saran dan masukannya untuk Bapak Adityo. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali, Bapak Ibu peserta? Ya. Jika tidak ada yang bertanya, Bapak Adit siap menjawab? Baiklah, langsung saja ke sesi jawaban dari Bapak Adityo. Kami persilakan. Ya. Terima kasih pada moderator. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Sekar yang sudah memberikan pertanyaan. Kemudian kepada kepala sekolah saya Pak Sigit Susetya yang sudah
memberikan masukan. Oke, terima kasih Pak Sigit. Ini sedikit ketinggalan ya, jadi ternyata refleksi belum dimasukkan, padahal refleksi sendiri itu sesuatu yang sangat penting dalam suatu kegiatan. Karena apa? Ketika kita ada refleksi, kita dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya kita acuannya pada refleksi tersebut. Ngoten nggih Pak Sigit, nggih izin mangke saya tambahkan untuk refleksinya. Kemudian pertanyaan dari Bu Sekar, dalam RHK itu disebutkan bahwa guru BK itu melakukan dukungan psikologis. Nah, apakah ada layanan lain selain home visit? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di BK itu layanan ada, kalau nggak salah ada 4, layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Nah, layanan dasar ini meliputi bimbingan konseling dan bimbingan kelompok. Kemudian layanan responsif itu konseling individu, konseling kelompok. Nah, dalam pelaksanaan dukungan psikologis ini, saya melakukan tentang layanan responsif. Layanan responsif ini itu layanan yang diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan penanganan segera. Nah, jadi dalam peserta didik ada yang bahasa Inggrisnya apa ya, urgent gitu, urgent atau segera ditindaklanjuti oleh guru BK. Nah, layanan selain home visit ini saya melakukan konseling individu dan konseling kelompok. Nah, contohnya apa konseling kelompok ini? Saya pernah nangani itu ada permasalahan itu bullying. Nah, bullying itu tidak mungkin dilakukan oleh biasanya bergelombor satu orang. Kebiasaannya kan gitu, bergerombol banyak orang itu melakukan bullying kepada satu orang. Nah, untuk menindaklanjuti itu, saya melakukan konseling kelompok karena saya mencari akar permasalahannya dari beberapa orang tersebut. Itu saya melakukan konseling kelompok. Kemudian saya juga melakukan pendekatan kepada si korban ini. Jadi pendekatan psikologis tidak hanya dilakukan oleh melakukan kegiatan home visit saja, bisa jadi konseling kelompok, bahkan konseling individu. Nah, konseling individu ini saya sering lakukan ketika di dalam sekolahan itu saya merasa ada yang berbeda dari peserta didik. Karena Bapak Ibu, saya sering sekali itu ketika merasa ada perbedaan dari peserta didik, saya langsung memanggilnya. Misalkan, "Le, sini." Nah, kemudian bercerita. Nah, itu akhirnya peserta didik mengungkapkan bahwa akhirnya guru BK mengetahui permasalahan peserta didik, gitu. Jadi BK itu bukan polisi atau polisi sekolah. BK itu sebenarnya sahabat peserta didik. Nah, ketika kita sebagai guru BK menerapkan itu sebagai sahabat peserta didik, otomatis peserta didik akan datang kepada kita, bercerita kepada kita permasalahannya apa. Nah, itu akan malah lebih gampang. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Adit dan terima kasih untuk pertanyaan dari para peserta dan terutama Bapak Sigit Susetia. Untuk sesi selanjutnya adalah reviewer dari mentor kami Ibu Eni Riswati, MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang terhormat Bapak Sigit Susetia, Kepala SMP Negeri 3 Brengapus Selatan. Matur nuwun saudaraku, siang-siang panas kepanasan gitu ya. Oke. Selamat dulu untuk Pak Adit. Kalau Pak Sigit manggilnya Mas Adit, tapi bukan Pak Adit Jarwo. Tepuk tangan untuk Mas Adit. Oke. Sudah belum? Tadi sudah berhasil memaparkan dengan runtut. Tapi tugas saya adalah memberikan catatan. Karena apa? Di sini kita belajar, tujuannya belajar. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan review dari saya jangan insecure, tambah tetap semangat karena kita belajar. Ini untuk perbaikan ke depan. Karena tugas Bapak Ibu itu nanti suatu saat Pak Adit, Bu Mayanggi, Bu Yeni, Bu Ardian itu semuanya nanti jadi pemimpin. Disinilah kita belajar. Oke, dari satu catatan. PowerPoint dulu.
Lah PowerPoint itu di belakang sudah yes tuh sahabat kan gitu dilihat ya. Tapi di awal coba, di awal itu Pak Adit memberikan satu slide aja 3. Nah ini yang satu ya, ini kira-kira kalau dari sini kebacanya terlihat tapi kurang maksimal ya. Ini masih ada tulisan kecil-kecil. Sebelumnya tadi ada saya lihat 3. Nah ini kan bisa nih visinya di satu slide, kemudian misinya di satu slide, gitu ya. Ini dari PPT. Kenapa tujuannya itu Bapak Ibu hanya memberikan tadi poin-poinnya saja, dikembangkan sendiri oleh Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tugas P3K ini tugas pokoknya sudah disampaikan oleh Pak Adit di awal. Tadi sejak dari tadi peserta awal, baru ini yang diberikan ya di toko tugas pokok fungsinya ini. Ini lebih keren kalau tadi PowerPoint-nya sedikit gitu. Poin-poin itu jadi menunjukkan lebih paham. Jadi sudah urut sampai yang paparan Pak Adit dari awal sampai akhir itu sudah urut sesuai dengan apa yang diinginkan dari orientasi. Orientasi itu maunya apa? Tujuannya apa? Ini tuh ada pengenalan bahwa P3K itu punya tugas ini sebagai DOPD di Dinas Pendidikan tingkat kabupaten itu sinkron tugasnya, itu sudah masuk. Kemudian yang ketiga, ini Pak Adit dari penampilan Pak Adit sesekali memasukkan tangan ke saku nih, ya boleh nggak? Nggak boleh Pak Adit. Meskipun di sakunya uangnya banyak, nggak usah dikasihkan ke saya Pak, nggak usah. Tangan Bapak Ibu kalau berdiri di depan hindari untuk masuk ke saku ya, karena Pak Adit kan punya saku, jadi itu nggak boleh. Selain memasukkan tangan ke saku apalagi yang kurang benar itu sedekap. Tahu sedekap? Kalau Bapak Ibu berbicara dengan lawan bicara sedekapnya kan itu beberapa yang harus diperhatikan. Nanti sebenarnya tidak terasa ya Pak ya, tapi nanti akan jadi kebiasaan. Jadi besok setelah nanya nggak usah ada sakunya ya, biar nggak pengen masukkan apa duitnya dipindah ke saku lain. Oh dijahit lagi, boleh itu ya. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Pak Sigit tadi yang bagian untuk refleksi sudah disampaikan Pak. Nanti ditambahi dengan refleksi, itu penting sekali karena ini budaya rapat pendidikan pemerintah Kabupaten Semarang itu yang rendah apa Pak? Rapat pendidikan itu kan ada rapat pendidikan sekolah, satuan pendidikan sama rapat pendidikan yang milik dinas pendidikan. Apa yang harus diperbaiki? Belum membuka. Refleksi Bapak Ibu. Budaya refleksi itu masih kurang. Begitu juga dengan kalau Bapak Ibu perhatikan rapat pendidikannya Bapak Ibu mesti budaya refleksinya masih kurang. Nah ini pentingnya Bapak Ibu selalu melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Itu wajib ya Bapak Ibu, wajib orang yang tak kelewatan. Kenapa? Dari hasil rapat pendidikan dan rapat dinas pendidikan itu belum membudaya. Nanti setelah ini dimulai dibudayakan untuk refleksi. Setelah ini kita juga akan refleksi. Akhir nanti penutupan kita refleksi secara intern. Gitu Pak Adit, secara keseluruhan sudah luar biasa tampilannya runtut. Ya tadi kekurangannya disampaikan di PPT yang di awal, tapi di akhir malah sudah sesuai poin-poinnya. Gitu ya. RHK-nya juga sudah, core value-nya sudah ikut semua. Coba digeser ke core value-nya. Nah, ini sudah masuk. Jadi, ini tuh masuk ke beberapa ini. Ada pelayanan terbaik. Ini lebih keren lagi yang orientasi pelayanan akuntabelnya itu masuk ke tahapan yang mana Pak? Maksudnya tindakannya apa saja? Selain melayani tadi. Di perencanaan kan tadi tahapannya ada perencanaan itu masuk ke situ. Jadi bisa satu orientasi pelayanan akuntabel ini masuk ke beberapa tahapan, hanya satu tahap. Gitu ya. Tapi secara sudah keren, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak. Terima kasih sudah memaparkan hasil laporan yang sudah diikuti dalam masa orientasi pengenalan dari tanggal 30 Juni sampai 9 atau 8? 8. Tanggal 9-nya hari ini. Gitu ya. Tetap semangat, semoga menjadi lebih baik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Eni atas masukan yang diberikan. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari seminar yang telah disampaikan oleh Bapak Adit. Yang pertama bahwa penegasan bahwa guru BK adalah sahabat untuk para peserta didik, bukan polisi sekolah. Yang kedua, sampaikan
masukan dari Bapak Sigit, yaitu menambahkan refleksi. Bapak Sigit dan Ibu Eni menambahkan refleksi di bagian tahapan kegiatan dan penerapan. Lalu selanjutnya untuk cara seorang guru BK agar lebih dekat dengan siswa, yaitu melakukan bimbingan konseling secara berkelompok, yaitu peserta didik datang untuk bercerita kepada guru BK, tentunya Pak Aditya, mohon maaf. Baiklah, untuk sesi seminar kali ini telah selesai. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan saat memimpin seminar pada sesi Pak Adit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.